Shalom, Bapak Ibu, orang tua, wali, dan anak-anak kelas 12. Selamat datang di Virtual Graduation SMA Kristen Kalam Kudus Malang, tahun ajaran 2020-2021. 3 tahun sudah anak-anak kita melewati kelas 12. Berbagai pengalaman, baik itu suka maupun duka, sudah dijalani oleh siswa-siswi kelas 12. Dan kini, mereka sudah mencapai akhir dari perjuangan mereka di bangku SMA dan memenangkannya bersama dengan Tuhan. Karena itu, Virtual Graduation SMA tahun ini mengusung tema Be a Champion, di mana kita berharap anak-anak kelas 12 akan terus menjadi pemenang bersama dengan Tuhan. Dan untuk mengawali rangkaian acara Virtual Graduation kali ini, marilah kita akan bersama-sama mendengarkan lagu Mars Kalam Kudus. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Kepala Sekolah, Direktur Pelaksana, dan Ketua Yayasan Kalam Kudus Malang. Shalom anak-anakku kelas 12 yang terkasih. Selamat karena kalian semua bisa akhirnya mengakhiri proses belajar kalian di SMA dengan baik. Miss Grace sungguh sangat bersyukur pada hari ini dan rasanya bukan hanya Miss Grace tapi kalian pasti lebih lagi bersukacita dan bersyukur. Juga bersama-sama dengan keluarga, orang tua, dan guru-guru sekalian juga hari ini penuh dengan sukacita dan ucapan syukur. Miss Grace pada momen ini ingin berterima kasih khususnya kepada orang tua ataupun wali yang selama ini dengan setia mendampingi, kemudian bekerja sama dengan baik, berkomunikasi dengan baik dengan sekolah. Dan juga kepada seluruh guru-guru yang sudah mengajar kalian dan juga kepada pihak-pihak yang terus memberikan dukungan dan doa sehingga angkatan ini bisa berhasil dan lulus pada tahun ini. Ketika kita mengakhiri sesuatu artinya ada awal dari satu tahapan yang baru yang siap untuk dimasuki. Demikian pula dengan kalian. Miss Grace berharap proses pembentukan dan pembelajaran kalian selama 3 tahun di sekolah itu bisa menolong kalian untuk siap masuk di level baru kehidupan kalian ke depan. 1 tahun ini secara khusus memang kalian lewati dengan luar biasa karena kalian menjalankan proses pembelajaran tanpa tatap muka secara langsung 1 kali pun. Bahkan sampai di proses ujian akhir kelulusan kalian sama sekali tidak melakukan tatap muka dan itu luar biasa. Terima kasih untuk setiap usaha, upaya, semangat, kerja keras yang sudah kalian tunjukkan dan kalian berikan dan hari ini kita sama-sama melihat hasil dari apa yang sudah kalian kerjakan. Dalam masa pandemi, dengan begitu banyaknya tantangan dan kesulitan yang banyak sekali muncul, mungkin ada beberapa dari kalian yang merasa gentar, merasa
apa lagi yang bisa saya lakukan? Mungkin merasa berkecil hati, mungkin merasa udahlah nyerah aja gitu ya, karena perjuangannya sepertinya tidak menghasilkan apa-apa. Anak-anakku, emas yang baik itu perlu dibakar dan diproses dengan keras untuk bisa menghasilkan emas yang bernilai dan murni. Sama dengan kalian. Kalian mesti mengingat dalam proses perjalanan kalian, meskipun mungkin proses yang kalian lewati itu bukan jalan yang lurus, bukan jalan yang mulus, tetapi justru dari situlah kalian akan ditempa dan dibentuk supaya kalian jauh lebih kuat, kalian jauh lebih bersinar, dan kalian jauh lebih indah nantinya. Jangan mudah menyerah dan teruslah semangat. Tapi satu hal yang terutama dan terpenting adalah berjuang dan bekerjalah dengan berserah penuh hanya kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah menaruh rancangan yang terbaik untuk setiap kalian dan memanggil kalian dalam talenta yang berbeda untuk memuliakan Dia sesuai dengan panggilannya dimanapun nanti Tuhan akan tempatkan kalian berada. Jadilah pemenang dalam setiap proses yang nanti Tuhan izinkan terjadi. Pemenang itu bukan hanya orang yang berhasil dan gak pernah gagal, bukan. Tetapi pemenang adalah orang-orang yang mampu bertahan dalam setiap situasi, bahkan yang sulit sekalipun, dan mereka yang mampu memecahkan setiap masalah dan menuntaskan masalah mereka. Mereka yang selalu berusaha untuk memperlengkapi dirinya, mencapai tujuan hidup mereka, tujuan hidup yang jelas dan yang sesuai dengan panggilan Tuhan. Firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Andalkan dan berserah penuhlah kepada Tuhan, maka semuanya akan ditambahkan dan diperlengkapi oleh Tuhan kepada kalian. Kalian akan melihat keberhasilan, hikmat, dan berkat Tuhan tersedia untukmu. Teruslah semangat untuk mencapai mimpi kalian. Kiranya Tuhan Yesus yang akan memberkati setiap proses kalian ke depan, masa depan kalian, dan biarlah semuanya itu boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Halo, shalom, anak-anak yang saya kasihi dan yang saya banggakan, semua Miss, Mister, semua pimpinan yang hadir di dalam acara graduation virtual ini. Puji syukur kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, yang dengan kasih-Nya yang besar, anugerah-Nya yang luar biasa, boleh menyertai, menolong, dan menuntun kita. Menyertai, menolong Sekolah Kristen Kalam Kudus, khususnya unit SMA, di mana boleh meluluskan angkatan tahun 2020-2021. Di masa pandemi yang masih berlangsung ini, tidak mematahkan semangat, tidak mematahkan perjuangan kita sekolah untuk menolong kalian, menolong anak-anak yang saya kasih untuk boleh tetap bersemangat, tetap melanjutkan, tetap berjuang hingga pada saat ini kita boleh merayakannya di dalam acara graduation virtual ini. Anak-anak saya yang kasih oleh Tuhan, tema daripada graduation ini adalah Be a Champion. Menjadi seorang pemenang. Pemenang yang bagaimana? Pemenang seperti apa yang ingin kita capai? Paulus di dalam 1 Korintus 9 ayat 25 mengatakan demikian. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal, mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Orang-orang pada umumnya, pada waktu dia berusaha meraih sesuatu, tentu dia ingin mendapatkan satu penghargaan. Pada waktu kita menjadi pemenang, tentu kita ingin meraih sesuatu yang membanggakan hati kita, membanggakan orang-orang yang kita kasihi. Tetapi anak-anak yang saya kasih dalam Tuhan, Miss Connie ingin mengingatkan kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Menjadi pemenang bukanlah mengalahkan orang lain.
Menjadi pemenang di dalam Tuhan bukanlah mendapatkan harta sebanyak-banyaknya, mencapai kesuksesan, kemewahan. Menjadi menang di dalam Tuhan adalah memperoleh mahkota yang abadi. Apakah mahkota yang abadi? Yaitu bagaimana kita melakukan firman Tuhan, menjalankan firman Tuhan, hidup berkenan kepada Tuhan. Miss Connie sangat rindu nantinya boleh melihat kalian bukan hanya sukses di dalam bidangnya masing-masing, tetapi kalian boleh menjadi orang-orang yang berdampak bagi dunia ini dan memuliakan nama Tuhan. Selamat untuk kita semua, khususnya untuk anak-anak, dan selamat berjuang untuk langkah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini kita akan merayakan kelulusan murid-murid SMA Kalam Kudus. Angkatan ini adalah saya namakan angkatan corona yang sesungguhnya. Karena dalam 1 tahun ajaran terakhir, mereka sama sekali tidak bertemu muka. Semua melaksanakan kegiatan dengan online. Angkatan yang mengalami banyak kesulitan karena beradaptasi secara luar biasa. Tetapi apakah itu menjadi hambatan? Saya rasa tidak. Karena angkatan ini menorehkan prestasi yang baik, yaitu 25% dari yang mendaftar diterima tanpa tes di perguruan tinggi negeri pilihan mereka. Satu prestasi yang baik. Saya sendiri dulu tidak pernah mencapai prestasi ini. Karena itu saya yakin bahwa angkatan ini adalah angkatan yang luar biasa. Angkatan yang bisa beradaptasi dalam kesulitan-kesulitan, dalam menghadapi tantangan, dalam menghadapi perubahan-perubahan, bisa beradaptasi. Dan saya yakin anak-anak kita, anak-anak lulusan tahun ini adalah anak-anak yang luar biasa. Anak-anak yang sanggup melanjutkan langkah ke depan mereka. Tidak tahu, anak-anakku, kalian akan melanjutkan kemana? Mungkin ada yang bekerja, mungkin ada yang melanjutkan di perguruan tinggi negeri atau swasta, mungkin ada yang ke luar negeri juga. Tapi dimanapun kalian berada, yakinlah bahwa kalian adalah generasi yang menang. Generasi pemenang, generasi yang luar biasa, yang sanggup untuk menghadapi segala perubahan itu dan menyesuaikannya. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Kini, mari kita menyiapkan hati dan pikiran untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Mr. Daniel Raharja. Shalom, saya katakan sekali lagi shalom. Damai sejahtera Tuhan beserta kita. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan di dalam Roma 8 ayat 37 yang mengatakan bahwa kita adalah lebih dari pemenang. Nah, merenungkan bagian firman Tuhan ini membawa saya untuk merenungkan perjalanan hidup hingga saat ini. Nah, saudara, saya mulai memikirkan tentang beberapa hal dalam hidup yang aku pelajari. Apakah itu dari pengalaman, atau itu dari orang-orang yang pernah aku dengar, apakah itu teman, ataupun Tuhan. Dari sekian banyak yang aku pelajari, aku tahu ada hal yang harus aku berjuang dan gak boleh berhenti mencoba. Tetapi kemudian sampai kepada satu kesimpulan bahwa dunia dan kehidupan ini tidak pernah berhenti mengajarkan banyak hal dalam hidup kita. Ada begitu banyak pertanyaan dalam hidup ini, sehingga aku harus mencari jawaban terbaik. Dan itulah tantangan kita sekalian, untuk mencari jawaban terbaik dari setiap pertanyaan tentang hidup ini. Itu sebabnya teruslah bertanya di dalam kehidupan ini, dan temukanlah jawaban yang terbaik. Ada kalanya beberapa jawaban kita dapat terus berubah dan berubah dari setiap proses kehidupan yang kita jalani. Tetapi jangan berhenti untuk mencari yang terbaik. Nah, mari kita bersama-sama kembali merenungkan
apa artinya menjadi menang. Kalau kita bicara tentang menang, menang adalah sesuatu yang diperebutkan. Di dalam sebuah pertandingan atau pertempuran, di sana ada pengorbanan, ada pergumulan, ada air mata, ada penderitaan. Tetapi setiap orang yang mau menang harus melalui semua itu. Nah, yang perlu kita tahu dengan pasti adalah ada seorang yang mungkin tidak bisa menghargai nilai dari kemenangan kalau dia tidak pernah mengerti seperti apa dia memenangkan di dalam setiap pertempuran yang ada. Ada sebuah slogan yang mengatakan no pain, no gain. Nah, hari ini kita belajar bagaimana menjadi seorang pemenang itu harus mengalahkan sesuatu. Tetapi di dalam Tuhan, kalau kita adalah lebih dari pemenang, tantangannya bagi kita sekalian bukan tentang hanya mengalahkan sesuatu, tetapi bagaimana kita mempertahankan kemenangan yang Tuhan berikan. Nah, saudara, mari kita melihat kembali tokoh yang mungkin kita tahu bersama, Goliat. Dia adalah seorang monster besar. Mungkin dia seorang pemenang karena dia tidak pernah terkalahkan. Tetapi mari kita melihat kembali seorang Daud, perawakannya kecil. Tetapi dia menjadi seorang pemenang karena mengalahkan yang tidak terkalahkan. Karena dia percaya kepada Tuhan, di sanalah kekuatannya berasal. Nah, dengan kerasnya kehidupan, di dalam setiap tantangan demi tantangan, di dalam setiap musim kehidupan kita, maka ini akan selalu menantang kehidupan kita. Nah, hari ini mari kita sama-sama belajar. Ada 3 hal yang perlu kita tahu. Ketika kita sudah dikatakan menang, bahwa kita lebih daripada pemenang. Bagaimana kita mempertahankan kemenangan? Atau bagaimana kita tetap yakin bahwa kita akan melewati ada banyak terobosan di dalam kehidupan? 3 hal penting yang aku rindu untuk sampaikan bagi kita sekalian. Yang pertama, kita perlu memiliki pengetahuan. Artinya, jangan pernah berhenti belajar. Karena kehidupan tidak pernah berhenti mengajarkan. Ada sesuatu yang selalu tidak kita mengerti. Tetapi itulah titik yang paling penting dalam hidup ini. Untuk selalu belajar mengerti dan mengerti lagi. Setiap hal yang kita jumpai yang tidak kita mengerti. Umatku binasa karena tidak berpengetahuan. Firman Tuhan mengatakan, jangan pernah berhenti belajar. Itu sebabnya perlu hal yang kedua. Kita nggak cukup hanya jadi pembelajar, tetapi perlu menanamkan sebuah mindset seorang pemenang. Milikilah mindset seorang pemenang. Sebelum kita berhasil menjadi seorang pemenang, terlebih dahulu kita perlu memiliki mindset seorang pemenang. Sebuah kemenangan didapat bukan hanya karena kekuatan, tetapi karena dia mampu memikirkannya. Inilah tantangan bagi setiap kita untuk memenangkan setiap musim-musim kehidupan kita. Itu sebabnya perlu kita memikirkan yang ketiga. Bentuklah identitasmu sebagai pemenang. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita perlu mengeliminasi segala sesuatu yang menghalangi identitas kita sebagai pemenang. Eliminasi segala sesuatu yang menjauhkan kita dari identitas kita sebagai pemenang. Di dalam hidup ini, kita perlu tahu, Yesus memang mengatakan kita lebih daripada pemenang. Kita mendapatkan kemenangan karena kemenangan Kristus, tetapi si jahat tidak berhenti untuk bekerja memastikan setiap orang percaya adalah pecundang. Itulah pekerjaan si jahat, untuk meyakinkan bahwa nggak apa-apa untuk melakukan dosa. Itu adalah hal biasa yang dilakukan oleh semua orang. Pemenang tidak mengeluh, pemenang tidak punya banyak alasan, pemenang akan terus berjuang untuk melakukan yang terbaik. Oleh karena itu, mari bersama-sama 3 hal yang penting dalam hidup kita untuk tetap menjadi seorang pemenang. Mempertahankan kemenangan yang dari Tuhan. Kita harus bangkit. Jangan menyerah sebelum mencapai garis akhir kehidupan. Ada musim-musim yang perlu kita lalui, dan kita akan lalui dengan kemenangan. Saya mengajak kita sekalian untuk bersatu di dalam doa. Kita menyerahkan ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Sekali lagi ya Tuhan, kami satukan hati. Kami tahu Tuhan ada begitu banyak tantangan dalam hidup. Ada setiap musim yang harus kami lalui. Di dalam setiap kesulitan, kami percaya ada topangan tangan Tuhan.
Di dalam setiap tantangan ada penyertaan, sehingga kami percaya akan dimampukan. Menyerahkan Tuhan setiap siswa kelas 12 ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang memimpin mereka boleh masuk ke dalam rencana Tuhan. Mampukanlah mereka, bawalah mereka untuk mengerti kehendak Tuhan. Tetapi siapkanlah mereka juga untuk menerima kehendak Tuhan. Berikan kekuatan untuk menjalani kehendak Tuhan. Dan kiranya kehidupan yang telah Tuhan rancangkan atas mereka boleh dikerjakan, dijalani dalam kehidupan yang berkemenangan. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan tahun demi tahun. Dan biarlah kiranya mereka boleh hidup menyenangkan hati Tuhan di waktu-waktu tahun-tahun yang akan datang. Terpujilah Engkau Tuhan yang telah menyertai kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Berdasarkan hasil rapat kelulusan, maka dengan ini, kelas 12 tahun ajaran 2020-2021 dinyatakan lulus 100%. Sebagai simbolis pelepasan siswa-siswi kelas 12 SMA Kristen Kalam Kudus Malang
Kepala SMA Kristen Kalam Kudus Malang akan mengalungkan medali kelulusan kepada perwakilan siswa Satya Narayana Jaya dan Joel Evander Nathanael Irawan. Dan kini kita akan mendengarkan ikrar alumni dari kedua perwakilan siswa. Catur Dharma Prasetya, alumni SMA Kristen Kalam Kudus. Dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, maka kami putra dan putri alumni SMA Kristen Kalam Kudus Malang tahun pelajaran 2020-2021 menyatakan kebulatan tekad dengan berikrar. 1. Kami alumni SMA Kristen Kalam Kudus Malang adalah warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang taat dan setia sepenuhnya kepada negara dan pemerintahan Republik Indonesia, bertekad bulat untuk senantiasa bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Kami alumni SMA Kristen Kalam Kudus Malang bertekad bulat untuk menjunjung tinggi nama baik dan kehormatan diri pribadi, orang tua, guru, dan alma mater dengan menghindarkan diri dari perbuatan tercela. 3. Kami alumni SMA Kristen Kalam Kudus Malang bertekad bulat untuk belajar maupun bekerja dengan giat, mengutamakan sikap jujur, berdisiplin, bersemangat, dan penuh pengabdian. 4. Kami alumni SMA Kristen Kalam Kudus Malang mengutamakan keutuhan dan kesetiakawanan alumnus serta bertekad untuk turut serta meningkatkan mutu pengetahuan dan kemampuan demi kelancaran pelaksanaan tugas. Demikian ikrar kami. Semoga dapat kami laksanakan demi bakti kami kepada bangsa dan negara, khususnya Kalam Kudus tercinta. Malang, 8 Mei 2021. Satya Narayana Jaya. Joel Evander Nathanael Irawan. Shalom, terima kasih buat waktu yang diberikan. Izinkan saya menyampaikan sepatah dua kata-kata mewakili orang tua murid SMA Kristen Kalam Kudus Malang. Puji nama Tuhan, puji syukur kepada Tuhan, oleh kemurahan dan kasih kita sampai saat ini ada. Ini oleh kemurahannya. Bapak Ibu, izinkan kami berterima kasih kepada pihak sekolah, terutama kepada Miss Grace Iriana dan Wakil Kepala Sekolah Miss Yeriko dan para pengajar beserta staf, Miss, Mr. yang mana Bapak Ibu sudah melakukan sesuatu yang sangat berarti buat anak-anak kami. Dalam proses belajar mengajar, anak kami ditempa selama 3 tahun, baik suka dan duka. Hingga saat ini anak-anak kami boleh bersuka cita merayakan kelulusannya. Terima kasih Bapak Ibu atas kebaikan Bapak Ibu. Biarlah Tuhan sendiri yang akan membalas. Bapak Ibu, kami bangga sebagai orang tua menyekolahkan anak kami di SMA Kristen Kalam Kudus Malang, karena kami tahu SMA Kristen Kalam Kudus Malang menerapkan kasih dan disiplin. Itu boleh mereka rasakan sentuhan kasih dan disiplin. Anak-anak kami boleh melakukan dan mengimplementasikannya terhadap sesama teman mereka, terhadap sikap, ucap,
mereka boleh mencerminkan kasih Kristus. Bapak Ibu, kami juga sebagai orang tua murid berharap dan berdoa kiranya SMA Kristen Kalam Kudus menjadi SMA unggulan, SMA yang berkualitas khususnya di Kota Malang. Sehingga apa yang dicetak dari SMA Kristen Kalam Kudus Malang, anak-anak yang berkualitas, boleh mereka bermanfaat buat bangsa dan negara. Terima kasih Bapak Ibu. Kami juga berharap kepada putra-putri kami, jangan berhenti sampai di sini. Terus berjuang, gapai cita-cita kalian. Jangan menyerah, jangan berputus asa. Apapun keadaan kita, tetap semangat, andalkan Tuhan di setiap langkah kita. Akhir kata, saya ucapkan sekali lagi kepada anak-anak, selamat atas kelulusannya, sukses selalu, Tuhan Yesus memberkati. Dan inilah lulusan tahun ajaran 2020-2021. Siswa kelas 12 IPA 1 Chelsea Deborah Putri Huda Carolina. Clovis Netanyahu Menata Cita. David Christian Putra Sutanto. Degihon Daud Martua Huta Barat. Karen Hapuk Miracle Sabelau. Kesia Amelia Blesli Mandalika. Manuel Tandika Gracielo. Marcel Chandra Setiawan. Melisa Agnes Aureka. Miranda Yosina. Presley Hizkia Solaiman Nenometa. Siswa kelas 12 IPS 1 Amanda Cecilia Nadeak. Anggel Laswardi Priwi. Azaria Tegar Bayu Prasetyo. Cynthia Ayu Klaria. Delina Salma Putri Arsia. Denny Bagas Ramadan. Elisa Natania Kristi. Ezra Miracle Mamahit. Ki Gusti Ayu Josephira Aurel Gunawan. Pit Samuel Adi Pracaya. Rahel Duyanti Nastiti. Rahmat Immanuel Wicaksono. Rizal Effendi. Samuel Sugiarta Felicianto. Satya Narayana Jaya. Sherin Agristina Toleko. Valeri Angelina. Yemima Ayu Putri Josapat. Yuni Melinda Anggara. Siswa kelas 12 IPA 2 Benedik Christopher Gunawan. Charis Latricia Manuela. Claudia Laura Ko. Daniel Kurniawan Lianto. Danielo Ardani Wisnumurti Nugroho. David Christian Jarang. Edmund Chandra. Intan Melani Pangaribuan.
Joel Evander Nathanael Irawan, Juan Christopher Young, Karen Elois Sunario, Kenneth Ezekiel Sunardi Buana, Kevin Christian Dwi Putra Astawa, Kevin Daniel Limantara, Marco Ludwig Dion, Matthew Jason Nugroho Tarunotomo, Nastia Stefanovna Wibowo, Revansa Putra Kendi, Rucita Natalia Mulyotanto, Yohan Margo Widodo. Siswa kelas 12 IPS 2, Abigail Gifta Ayu Hapsari, Adelaide Evania Sofjial, Alexander Prasetyo Wijoyo, Axel Neno, Brandon Matthew, Brilian Cesar Lim, Kalista Antonia Budiono, Kasea Milano Gunawan, David Samuel, Fionita Karunia Kencana, Gideon Glenn Alexander, Jason Jonathan, Jonathan Calvin Junior Putra, Kevin Adiaksa Prabowo, Marco Axel Winanda, Michael Andrean Winoto, Miltus Paulo Rossi Mote, siswa kelas 12 IPS 3, Aurelia Bencelina Liliane Waromi, PJS NNA Bose Mahadewa Gusti Prabu Samaratungga SJ JDN, Devon Steril Nugraha, Dimas Daniel Krisdianto, Emilia Ambarwati Sutanto, Esar Nolan Adriel Herpas, Feby Oktaviana Setiawan Limpa Dharma, Giovanno De, Heli Gerson Akordi Prayogo, Jovita Rutne Herwanto, Lois Rebecca Hermawan, Michael Lee Yonatan, Marcelino Dwi Putra, Michael Everardo Emmanuel, Stephen Setia Sen, Vincent Axel Alexander, Yohanes David Setiawan. Lulusan terbaik rata-rata ujian sekolah kelas 12 tahun ajaran 2020-2021. Jurusan IPA, Joel Evander Nathanael Irawan. Jurusan IPS, PJS NNA Bose Mahadewa Gusti Prabu Samaratungga SJ JDN.
Terima kasih atas kebersamaan Bapak Ibu, orang tua, wali, dan para lulusan tahun 2021 pada acara virtual graduation tahun ini. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom murid-murid SMA Kristen Kalam Kudus Malang kelas 12 tahun ajaran 2020-2021. Saya mengucapkan selamat atas kelulusan kalian, be champion, dan Tuhan memberkati setiap langkah kalian. Amin. Halo kelas 12, segenap tim guru mengucapkan selamat atas kelulusan kalian. 3 tahun kalian sudah mengalami berbagai kesulitan di jenjang SMA, khususnya dalam keadaan pandemi. Tetapi kalian sudah memenangkan bersama Tuhan. Lembaran baru sebentar lagi akan kalian jalani. Tapi ingatlah, bersama Tuhan kita akan menjadi pemenang. Jadilah alumni yang takut akan Tuhan dengan menjadi garam dan terang dunia. Sekali lagi, sekali lagi, sekali lagi, sekali lagi, sekali lagi. Selamat atas kelulusan kalian. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berpisah, I miss you. Ku tahu kau pun begitu. Remember saat-saat kita bersama. Don't ever ada kata-kata berpisah, meski jarak waktu pisahkan. Kebersamaan kita semua, mari kita lanjutkan langkah menggapai masa depan. Sobatku, kau takkan pernah ku lupa. Tahu
Pesanku untuk semuanya selama 3 tahun ini, tetaplah terus semangat dalam menjalani masa pendidikan dan terus memberikan hasil yang terbaik. Meskipun nanti kita setelah lulus SMA kita akan berpisah, janganlah sampai pertemanan kita putus, namun jalinlah pertemanan kita sampai kita tua nanti. Lingkungannya sangat nyaman dan saya juga sangat bersyukur saya memiliki teman-teman dan guru-guru yang sangat suportif terhadap studi saya. Sangat menyenangkan karena dapat belajar dengan guru-guru yang bisa dibilang cukup perhatian dan bisa berteman dengan orang-orang baru. Di masa-masa SMA ini saya merasakan berbagai keseruan, terutama bersama dengan teman-teman band saya. Seru mulai dari temennya, gurunya kok bisa diajak ngobrol, bisa jadi teman. Pengajarnya ramah dan sabar, banyak hal yang sangat saya dapat pelajari dari sekolah ini. Jadi masa SMA ini sangat berarti juga buat saya. Saya bisa mendapatkan pelajaran hidup dari guru-guru, dari pengalaman-pengalaman teman sekelas juga. Ilmu yang diberikan guru dan juga rasa toleransi, kerjasama dan tanggung jawab yang terjalin di tengah. Di SMA ini seru karena teman-temannya juga seru. Kita apalagi nyari teman yang sefrekuensi itu juga seru. Saya juga bisa membentuk sebuah band musik bersama teman-teman saya, sekaligus saya bisa mendapatkan banyak sekali teman-teman yang selalu mensupport saya dimanapun saya berada. Saya senang bersekolah di Kalam Kudus ini karena bisa lebih memahami dan mendalami tentang karakter agama Kristen. Saya mendapatkan pengalaman-pengalaman baru yang mungkin tidak akan saya lupakan. Saya menemukan bakat-bakat terpendam saya selama SMA ini. Banyak hal yang saya dapatkan selama bersekolah di sini. Nah, sekolah di sini telah mengajarkan saya banyak hal. Semua hal dari yang kita berada di atas sampai yang kita ada di bawah pun itu kita alamin di SMA. Cara-cara guru memberikan pengajaran melalui cara-cara yang unik seperti memberikan tugas-tugas seperti membuat project dan video, dan memberikan video untuk murid-muridnya untuk belajar pembelajaran melalui video tersebut, sehingga tersebut mempermudah murid untuk mempelajari mata pelajaran tersebut. Bersekolah di Kalam Kudus tuh rasanya kayak punya keluarga sendiri di sekolah, karena punya banyak teman yang seru dan juga suportif ke kita, susah senang bareng. Terus gak cuma teman-temannya aja, tapi guru-gurunya itu juga seru dan suportif. Terus kayak benar-benar bisa jadi teman gitu, bisa diajak curhat. Di Kalam Kudus saya dapat mendapatkan dorongan untuk meraih cita-cita dan impian saya. Saya sangat bersyukur bahwa 3 tahun ini saya mendapatkan guru yang seperti orang tua saya sendiri dan para teman-teman yang sangat pengertian pada saya dan sudah saya anggap sebagai keluarga kecil saya setiap tahunnya. Bersekolah di sini adalah lingkungannya yang sangat mendukung proses pembelajaran serta tidak hanya memperhatikan pendidikan akademik dan non-akademik, tetapi juga pembentukan karakter. Setelah 3 tahun berakhir ini, semoga kita semua bisa menjadi yang lebih baik ke depannya, lebih baik dari sekarang, dan tetap semangat dalam melanjutkan pendidikan sampai ke jenjang yang lebih tinggi jika berkuliah, dan kalau bekerja bisa mendapatkan pekerjaan yang sesuai, dan jangan pernah juga untuk lupain kita dan ingat-ingat masa SMA juga. Hargai dan nikmati waktu bersama yang ada. Dan terima kasih buat semuanya, untuk teman-teman, untuk guru-guru, untuk sahabat, untuk semuanya. Saya diperhatikan oleh guru-guru tercinta. Terima kasih kepada guru-guru sekolah admisi, apa yang mereka lakukan untuk bisa menempuh dan menerima saya, dan saya bisa menyelesaikannya dengan baik. Gurunya baik-baik. Dan yang sebenarnya di tahun ini kita masih bisa berkumpul bersama,
melakukan mission trip, adventure camp, dan masih banyak kegiatan lainnya tetapi terhalang karena adanya pandemi yang sedang melanda. Fasilitas lumayan lengkap, guru-guru juga ramah, meskipun ada beberapa yang jahat, yang galak atau tegas, tapi tidak apa-apa karena itu demi kebaikan murid sendiri. Saya merasa senang dan merasa puas dengan apa yang saya dapatkan di SMA Kristen Kalam Kudus Malang. Jadi Kalam Kudus ini mengubah saya untuk menjadi orang yang terdidik dalam bidang akademik maupun bidang kerohanian ya. Hal yang paling saya suka di SMA ini adalah pada saat jam istirahat, pas ke kantin, kebetulan makanannya enak-enak, dan di kelas kadang nonton film, lalu dengar musik, dan masih banyak lagi. Saya bisa bertemu dengan teman-teman yang hebat, yang kedepannya akan menjadi orang-orang sukses kedepannya. Sedih rasanya harus lulus di tengah corona, tapi memori dan canda dan tawa itu tidak bisa dilupakan, apalagi selama kelas 10, 11, dan 12 akhir ini. Ya, kesannya sih tentunya ya, saya benci masuk Kalam Kudus. Benar-benar cinta, asik. Nah, apalagi pesannya untuk guru-guru dan juga para teman-teman yang mau masuk, tentunya masuk aja. Karena ini adalah rumah kalian. Apa sih rasanya di rumah? Enak kan? Maka dari itu, Kalam Kudus still the best in my heart. Kesan saya selama berada di SMA Kristen Kalam Kudus Malang, saya bertemu dengan teman-teman yang seru, menyenangkan, gokil, beragam, dan unik, terutama di kelas 12 IPS 1. Saya juga bertemu dengan guru-guru yang baik dan seru, terutama Miss Ayu, Miss Gea, Miss Rina, Miss Ayu, dan Pak Sam. Saya bisa mendapatkan guru-guru yang asik dalam mengajar dan bisa bertemu dengan teman-teman yang baik. Saya senang sekolah di SMA Kristen Kalam Kudus. Saya mendapatkan teman yang bervariasi dan juga sangat banyak. Tentunya saya juga memiliki pesan supaya nantinya SMA Kristen Kalam Kudus bisa berkembang lebih baik lagi dan semakin maju. Terima kasih untuk guru-guru yang sudah sabar mengajar saya dan teman-teman. Terima kasih juga teman-teman untuk 3 tahun ini kita lalui bersama. Saya akan sangat merindukan momen-momen selama saya SMA. Selama ini telah membantu saya menjadi karakter yang lebih baik daripada sebelumnya. Ini semua berkat bimbingan Bapak dan Ibu guru sekalian yang telah membimbing saya dan mengajarkan apa yang baik dan apa yang benar. Mengucapkan banyak terima kasih untuk ilmu yang sudah kalian bagikan selama 3 tahun, yang sangat berharga sekali untuk saya. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru SMA Kristen Kalam Kudus Malang yang sudah mengajar dan membimbing selama 3 tahun ini. Kesan saya selama belajar di SMA Kristen Kalam Kudus Malang ini sangat menyenangkan, mempunyai guru yang baik dan teman-teman yang baik dan kompak. Terima kasih, maaf jika ada kesalahan selama 3 tahun ini. Saya sangat senang bisa sekolah di SMA Kalam Kudus karena saya bisa memiliki banyak teman-teman yang baik dan menyenangkan. Dan banyak juga hal yang tak terlupakan ketika saya sekolah di SMA Kalam Kudus. Serta SMA Kalam Kudus juga membantu saya untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dari SMA ini, saya belajar banyak hal, mulai hal kecil hingga hal yang besar, dari para guru dan juga teman-teman. Buat teman-teman, terima kasih sudah mau menerima saya dan juga terima kasih sudah mengisi kisah di masa SMA ini. Saya kira dulu saya bakal susah berteman karena saya sebelumnya belum pernah pindah sekolah. Tapi ternyata itu di luar ekspektasi saya. Saya bisa berteman dengan kawan yang lainnya dengan mudah. Guru-guru sudah mengajar murid-muridnya dengan sangat baik, yaitu tetap menjadi garam dan terang dunia di tengah-tengah masyarakat. Saya mengucapkan terima kasih banyak karena telah sabar dalam membimbing dan mengajari kami sehingga kami semua bisa menunaikan sekolah kami di masa SMA ini. Dan untuk teman-teman semuanya, saya ucapkan terima kasih banyak karena telah menuliskan cerita yang indah di masa SMA saya. Dan saya akan selalu mengenang itu semua.
bisa belajar bareng teman-teman, melakukan praktikum bersama, dan masih banyak lagi. Lalu pesan saya untuk guru-guru, terima kasih sudah membimbing kami selama ini, dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah membuat cerita SMA ini menjadi menyenangkan dan penuh kenangan. Sekolah ini telah mengajarkan banyak hal dan banyak membantu saya untuk menjadi seorang pribadi yang lebih baik dengan cara yang menyenangkan, dengan cara yang terdidik. Pesan dari saya, semoga sekolah ini terus berkembang dan melakukan inovasi sehingga dapat bertahan dan turut membantu memajukan dunia pendidikan di Indonesia. Di sana saya dididik sebagai siswa yang tentunya berprestasi dan takut akan Tuhan. Di sana saya juga mendapatkan guru-guru yang sangat baik. Mereka itu tegas, tapi juga memiliki kasih. Terima kasih buat guru-guru dalam membimbing dan memberikan ilmu kepada kami semua. Walaupun ada suka dan dukanya sekolah daring ataupun hambatan yang telah dilalui, saya mengucapkan terima kasih karena mau bagaimanapun semua ilmu yang diberikan akan membantu kami semua untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih baik. Saya merasa nyaman dan senang karena saya di sini diberikan pengetahuan dan dididik dengan baik oleh guru-guru yang selalu membimbing saya dengan kesabaran dan kasih. Juga teman-teman yang saling mendukung. Semoga SMA Kristen Kalam Kudus Malang menjadi sekolah yang selalu maju untuk kedepannya, dan semoga SMA Kristen Kalam Kudus Malang selalu memunculkan generasi-generasi yang siap untuk membangun negeri. Tidak hanya mendidik murid-muridnya dalam bidang akademis, tetapi guru-guru di sekolah ini juga membentuk karakter murid-muridnya. Saya bisa menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Tentu saja itu berkat dari kerja keras dan kesabaran guru-guru sekalian. Tanpa kalian, saya bukanlah siapa-siapa. Pesan-pesan saya memiliki harapan besar ke depannya terhadap Sekolah Kalam Kudus ini. Terus berkembang dan menghasilkan anak-anak yang berprestasi, tetapi juga memiliki karakter yang baik. Astronauts be champions, be truth seekers, be students, be teachers, be politicians, be preachers, be believers, be leaders, be astronauts, be champions.